Pagi Pak Bambang. Selamat pagi. Pak, kalau kemarin kita udah ngebahas tentang persahabatan Bapak dengan Prof. Sayogyo dan sedikit perjalanan tentang Perhappy, saya jadi pengen tahu lebih banyak nih Pak tentang perjalanan Bapak selama mendirikan Perhappy, dan saya tertarik membahas tentang Prof. Murbianto yang kemarin sempat diceritakan sedikit nih Pak. Di Nawala, Bapak pernah menuliskan seorang cerdik pandai mengatakan untuk menggerakkan suatu perubahan dibutuhkan persahabatan. Dan dengan Pak Murbianto lah Pak Bambang membenarkan dan merasakan hal itu ya Pak. Ya. Pak, sebelum cerita tentang perjalanan Perhappy, boleh ceritakan sedikit tentang sosok Pak Murbianto itu seperti apa sih Pak menurut Pak Bambang? Ya, Profesor Murbianto almarhum itu sahabat saya sejak mahasiswa. Beliau itu 1 tahun di atas saya. Dan beliau menjadi asisten dosen ketika saya mengikuti kuliah ekonomi pertanian. Nah, ekonomi pertanian sama botani itu berbeda. Kalau botani itu berbicara tentang aspek bisnis, aspek ekonomi dari pertanian. Tapi kalau ekonomi pertanian itu meliputi sosiologi, antropologi, pertanian, ekonomi, dan sebagainya. Jadi lebih luas. Dan ini merupakan gerakan internasional. Nah, Profesor Murbianto waktu menjadi asisten dan kami menjadi mahasiswanya, beliau asisten dosen gitu ya, ada kesempatan untuk belajar ke luar negeri, ke Amerika. Itu tahun 50-an, ya berapa ya? Saya rasa sekitar 58-59. Nah, pulang dari luar negeri setelah mendapat doktor, kami ketemu lagi. Nah, suasananya sudah berbeda. Beliau sudah menjadi doktor dan menjadi dosen begitu ya. Saya sudah bergerak di bidang pembangunan masyarakat. Menjadi ketua Ikatan Petani Pancasila dan sebagainya, dan sudah bergerak dan sesuatu yang Pak Murbianto itu memerlukan itu. Iya, karena beliau itu pikiran-pikirannya hebat sekali dan luas sekali gitu, tapi juga pelaksanaannya ya karena dosen nggak bisa melaksanakan pikirannya secara. Suatu ketika kami bersama-sama menghadiri survei agroekonomi yang dipimpin Profesor Sayogyo. Nah, di situ ya Pak bertemunya bertiga. Di situ. Nah, dengan Profesor Sayogyo ini juga sudah saya pahami beliau ini sangat concern, sangat memperhatikan rakyat kecil dan sebagainya. Ini sosok semuanya nih. Jadi pertemanan yang saling melengkapi ya Pak. Betul. Nah, kemudian dalam konferensi survei agroekonomi itu yang disponsori oleh Kementerian Pertanian di Bogor, kami mendirikan Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia. Itu tahun 68 ya misalnya. Nah, itu Perhappy. Nah, Perhappy ini kemudian berkembang, kemudian mendirikan, karena di dalam Perhappy pengurus itu hanya boleh 2 kali dan masing-masing hanya 3 tahun, jadi 6 tahun ganti. Tapi kan orang seperti Murbianto itu harus mempunyai wadah gitu untuk maka kami Perhappy mendirikan yayasan, namanya Yayasan Agroekonomika. Jadi hanya satunya ini perhimpunan, ini yayasan gitu. Nah, yayasan ini ketuanya Murbianto, sekretarisnya Bambang Ismawan juga gitu. Jadi kembali lagi, dan disitulah kami dengan Pak Murbianto melalui yayasan ini mengembangkan macam-macam program gitu ya. Terus mendorong mahasiswa, mendorong pers, mendorong itu, sehingga dikenal sebagai orang tanda petik anti pemerintah. Karena kritis terhadap program-program pemerintah. Sebenarnya tidak anti pemerintah. Pak Mubi itu kan pegawai pemerintah dari Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri kan. Dan lebihnya lagi waktu itu Bapak bersama Perhappy mengkritisi program Bimas di rezim Pak Soeharto.
yang kita mengkritisi program Bimas di rezimnya Pak Soeharto. Iya. Yang mana kita semua tahu rezim itu sangat keras gitu ya Pak. Betul, betul. Itu punya nyali banget ya Pak anak Iya, milenial di ini- Perhappy saat itu. Gimana tuh Pak? Terus, tulisan-tulisan Pak Sayogyo itu menilai Bimas itu mendukung, karena tujuannya bukan membantu masyarakat miskin, tujuannya meningkatkan produksi. Nah, ini masyarakat menjadi subjek atau objek dari tujuan meningkatkan produksi. Rupanya menjadi objek. Oh, begitu. Jadi yang didukung oleh pemerintah bukan rakyat miskin yang kecil, tetapi yang didukung adalah orang-orang yang punya tanah luas, punya hasil banyak, supaya dengan itu produksi ditingkatkan. Nah, akibatnya kesenjangan yang biasanya terjadi antara kota dan desa sekarang terjadi di tengah-tengah desa itu. Nah, inilah yang disuarakan oleh baik Pak Sayogyo maupun Pak Mugiarto. Saya sebenarnya lebih bersifat sebagai koordinator dan fasilitator, kemudian implementator daripada program-program itu dengan mengembangkan kelompok swadaya masyarakat. Tapi itu memang berani ya Pak, pemuda-pemuda saat itu bertiga Iya. untuk mengkritisi pemerintah. Nah, keberanian itu bukan tanpa akibat. Apa tuh Pak akibatnya? Akibatnya pemerintah menginstruksikan pers memblackout Mugiarto. Wah, Jadi jangan dimuat ngomongan Mugiarto. Blackout. Ngomong kemiskinan. Nah, yang ngomongin pemerintah bukan kemiskinan, walaupun tujuannya itu, tapi ditutup. Belum sejahtera. Bukan miskin, tapi belum sejahtera. Diperhalus. Nah, tapi ini mengakibatkan kita lebih kritis gitu loh. Sampai suatu ketika Golkar, partainya pemerintah itu kalah di Jakarta dalam pemilu tahun 1992 karena isu kemiskinan. Baru pemerintah ya menyadari kalau betul ada kemiskinan. Maka kabinet baru tahun 1992 itu Pak Harto dengan mengakui adanya kemiskinan itu menugaskan Menteri Ginanjar Sastra Lasmita untuk mengundang Mugiarto masuk di dalam timnya Bappenas. Lalu saat itu apa tuh Pak? Program apa yang akhirnya dilakukan? Ya, itu Pak Mugiarto ditelepon oleh Pak Ginanjar, begitu diletakkan karena ajakan Pak Ginanjar supaya Pak Mugiarto membantu Bappenas merumuskan program penanggulangan kemiskinan. Begitu diletakkan, beliau menelpon saya, Pak Mugi, menceritakan yang sama, dan saya mendapat kesan Pak Mugi agak semacam grogi sedikit gitu ya. Karena akhirnya dapet ya Pak? Iya, tadinya kan di blackout, sekarang ini diundang. Dan belum sempat untuk memikirkan bagaimana sesuatu yang bagi kami dari Bina Swadaya dan LSM-LSM lain sudah biasa bergabung dan mengupayakan penanggulangan kemiskinan. Sudah melaksanakan ya? Sudah melaksanakan. Maka saya mengatakan kepada beliau, besok pagi saya akan di Jogja. Dan disitulah kami menyatakan pada Pak Mugiarto bahwa kami Bina Swadaya dan akan mengajak teman-teman LSM lain untuk membantu Pak Mugi. Pak Mugiarto setelah diundang bergabung dalam Bappenas, beliau pindah ke Jakarta, seluruh keluarganya. Dan pada hari pertama itu kami mengundang teman-teman untuk welcoming Pak Mugiarto di Jakarta. Karena biasanya dulu Pak Mugiarto waktu ke Jakarta pernah menjadi asisten dari Menteri Perdagangan dan sebagainya, itu tinggalnya di rumah kami dulunya. Oh gitu. Iya, jadi kalau ke Jakarta dulu tinggal. Tapi sekarang ini dengan rumah sendiri, kami yang datang, welcome, ya kita semuanya pokoknya mendukung
kehadiran Pak Mugiarto dan peranan yang beliau akan lakukan itu penting sekali, itu bagus. Kami dukung. Saya tunjukkan teman-teman LSM untuk hadir. Dan sampai itu kira-kira sekitar jam 12 malam pertemuan itu, teman-teman udah pulang. Tinggal kami berempat. Pak Mugiarto dan Ibu, saya dengan Bu Silvi. Kami berempat. Saya usul, mari kita keluar dari rumah. Di udara yang terbuka, kita berdoa bersama. Mohon bimbingan, mohon petunjuk, dan dukungan dari Tuhan, apa yang harus kami lakukan untuk panggilan yang begini penting. Merinding saya, Pak. Itu memang suatu yang luar biasa. Nah, sejak itu, saya hampir setiap hari pergi ke Bappenas. Teman-teman menamakan saya sebagai ASUS. Apa tuh, Pak? Asisten khusus. Oh, namanya asisten ASUS. khusus. Ya. Jadi setiap pembantu menteri itu mempunyai asisten-asisten. Asisten bidang ini, bidang ini, bidang ini. Nah, saya tidak ada bidang apa-apa. Saya menjadi asisten khusus. Bukan dibayari, tapi malah bayarin. Oh. Ya kan datang sendiri, membiayai diri datang dan sebagainya, menyelenggarakan macam-macam pertemuan. Akhirnya kita susun suatu program atas perintah Presiden untuk penanggulangan kemiskinan. Wah, itu ribut. Kementerian-kementerian, karena mereka juga merasa melakukan itu gitu. Biasa tuh, Pak, ya? Iya, nah kemudian klaim. supaya ada bedanya dengan apa yang dilakukan oleh Pak Mugiarto dengan mereka, kita sekarang ini cari fokus yang jelas, yaitu di daerah, di desa-desa tertinggal. Nama kita sebut desa tertinggal. Tertinggal pembangunan maksudnya. Nah, itu biasanya di pelosok-pelosok gitu. Kira-kira itu 1/3 dari seluruh desa di Indonesia. Tertinggal, artinya ya tidak tersangkut dalam upaya pembangunan. Nah, inilah yang menjadi fokus Pak Mugiarto, dan program yang kami ajukan adalah program pengembangan masyarakat desa tertinggal, IDT, instruksi desa tertinggal. Berapa sulitnya, Pak, mengerjakan IDT? Ya, karena kami sudah biasa sejak tahun 70-an akhir itu melakukan itu, dan bekerja sama dengan bermacam-macam lembaga seperti BKKBN, Perum Perhutani, dengan pemerintah, Kementerian Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi, Kementerian Pertanian dan sebagainya. Itu sudah biasa. Dan programnya sudah berjalan. Nah, itu program itu dari waktu ke waktu diperbaiki. Setiap kali ada rapat kabinet diajukan, tidak ada masalah. Nanti rapat kabinet berikutnya diajukan, tidak ada masalah. Sampai 5 kali. Yang terakhir ada masalah. Karena saya menggunakan istilah kelompok swadaya masyarakat. Nah, ini ada anggota kabinet yang mengaku, ini jangan-jangan nanti kami dituduh dipengaruhi oleh LSM. Jadi istilah swadaya dihapus. Semuanya dicoret, diganti. Ya sudah, tidak usah pakai swadaya. Kelompok masyarakat sudah. Pokmas IDT namanya. Berarti se-anti itu dengan kata-kata swadaya, Pak? Apa? Se-anti itu dengan kata-kata swadaya. Ya itu karena seolah-olah ada persaingan antara KSM sama pemerintah gitu. Dalam hal penanggulangan kemiskinan. Ya, siapa yang mau melawan pemerintah? Kita ingin bersahabat. Iya. Nah, itu jadi. Karena kunci tadi ya, Pak, kunci pergerakan perubahan adalah persahabatan. Nah, harus bareng-bareng semuanya. Iya, ya, iya. Baru kita bisa berubah. Ya, jadi kan kalau kita berbeda pendapat, ayo duduklah. Apa yang menyebabkan kita berbeda? Masalahnya apa? Kita selesaikan. Jangan kita ribut di muka masyarakat yang kita. Dan
penanggulangan kemiskinan kan tugas pemerintah utamanya. Karena apa? Rakyat membayar pajak, membayar ini sebagainya supaya rakyat diperhatikan. Nah kalau kami menerima apa? Dari mana? Gimana ya? Ya, itu sebabnya kami menyelenggarakan apa yang disebut kewirausahaan sosial, pembangunan sosial dengan pendekatan kewirausahaan. Nah, kalau tidak kami tergantung pada bantuan siapa, dari luar negeri, dari mana. Nah, model semacam itu sekarang menjadi ngetren lah kebanyakan. Iya. Ya. Padahal Pak Bambang sudah menemukan itu dan menjalankan itu pertama kali, Ya. membuat skema seperti itu ya Pak, Iya, kewirausahaan sosial. majalah Trubus itu dengan 0 rupiah itu kan bisa hidup sampai sekian puluh tahun. Kayak yang membedakan Bina Swadaya dengan LSM lainnya justru mengajak duduk bersama, merangkul, tidak ada anti pemerintah dan Iya, seperti iya. itu ya Pak. Untuk apa waktu kita, energi kita habis untuk melakukan apa? Padahal tujuan kita sama. Carilah sekarang duduk bersama apa yang bisa lebih baik dikerjakan pemerintah dan apa yang bisa dikerjakan lebih baik oleh LSM. Langsung bergabung. Iya, nah, kita bekerja sama. Ada hal-hal yang tidak bisa dikerjakan oleh LSM, tapi ada yang hal-hal yang tidak bisa dikerjakan oleh pemerintah. Nanti saling istilahnya ketika ada apa namanya GRD itu saya anggap sebagai SDG desa, Sustainable Development Goals desa, yang diciptakan oleh Menteri Desa. Itu dengan GRD, Gerakan Revitalisasi Desa, itu adalah tumbuh oleh tutup. Sangat pas gitu. Tapi susah untuk mengakui kenyataan itu. Pemerintah tanpa masyarakat bagaimana bisa hidup? Masyarakat tanpa pemerintah bagaimana bisa? Kedua-duanya sangat membutuhkan. Nah itulah dengan Mubiarto tampil semacam itu sangat membantu apa namanya, banyak pihak universitas juga baru paham tentang hal itu dan sebagainya.